Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih bisa dapat bertemu walaupun hanya secara virtual. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Siti Mona Lisa STMkom, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi tentang supply chain management. Sebelum kami mempresentasikan materi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Saudari Salsabila, yang kedua, Saudari Mirajnia Sri Cahyana, dan yang ketiga, Dwi Erlangga, yaitu saya sendiri. Untuk presentasi pertama akan dibacakan oleh Dwi Erlangga. Pengertian supply chain management. Supply chain management yaitu manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan adalah suatu konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai suplai melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Mata rantai pasokan pabrik gula aren Masarang. Tahapan pertama, petani aren menyadap air nira dari pohon enau dan ditampung dalam wadah bambu. Biasanya wadah bambu tersebut berukuran 3 ruas, kemudian dipindahkan ke wadah lebih besar berupa jerigen yang telah diberi pengawet alami berupa kulit pohon atau kulit buah manggis. Tahapan kedua, air nira yang terkumpul dari para petani aren ditampung dalam wadah berupa tangki yang lebih besar atau berkapasitas 5.000 liter. Tangki tersebut diletakkan pada tempat yang tinggi di pabrik Masarang. Berikut, air nira yang sudah pekat berwarna coklat dengan kadar gula sudah tinggi dialirkan ke dalam wadah khusus berupa wajan dengan diameter ukuran 80 cm. Sambil diaduk-aduk hingga menjadi gula semut atau gula kristal. Tahap ketiga, produk gula semut atau gula kristal dikemas dalam berbagai ukuran tergantung permintaan konsumen. Dengan demikian, rantai pasokan gula aren Masarang berawal dari tahap pertama, yaitu petani sebagai supplier air nira, kemudian diangkut ke pabrik, dan tahap kedua diproses di pabrik, dan tahap terakhir dikemas untuk dikirim ke konsumen. Proses dan strategi distribusi gula aren Masarang. Strategi pemasaran dalam hal ini adalah strategi pemasaran yang dijabarkan dalam bauran pemasaran atau 4P, yaitu 1. Produk. Terus melakukan peningkatan kualitas produk. Dengan adanya globalisasi, pasar membuat konsumen untuk memilih di antara beragamnya produk. Saat ini gula aren yang beredar di pasar adalah gula aren cetak, gula aren semut, dan gula aren pasta. Membuat kemasan produk yang higienis dan lebih menarik dari produk sejenis lainnya. 2. Harga. Melakukan penetapan harga dengan orientasi biaya. 3. Promosi. Membuat brosur melalui kerjasama dengan dinas pariwisata dan perhotelan ataupun melakukan promosi melalui internet. 4. Distribusi. Membangun dan meningkatkan kerjasama kemitraan usaha. Ada beberapa peluang keuntungan yang dapat diperoleh melalui kerjasama kemitraan usaha dibandingkan dengan berusaha sendiri, yaitu kerjasama pemasaran atau penampungan produk gula aren dapat lebih jelas, pasti, dan periodik. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mirajnia Sri Cahyana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil Toyota Motor Corporation. Pertama, di sini Toyota Astra Motor ini pertama, yaitu dia tuh dari Toyota Motor Corporation adalah sebuah perusahaan mobil yang berasal dari Jepang dan berpusat di Toyota Aichi, Jepang.
Toyota Motor Corporation ini didirikan pada September 1933 sebagai divisi mobil pabrik dan non-otomatis Toyota. Divisi mobil perusahaan tersebut ini kemudian dipisahkan pada 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation seperti saat ini. Pabrik terbesar di Jepang ini menghasilkan 8,5 juta unit mobil di seluruh dunia tiap tahunnya. Semangat inovasi Toyota itu tidak pernah redup. Selanjutnya, moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen rantai pasok PT Toyota Astra Motor. Rantai pasok dalam PT Toyota Astra Motor ini terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu ada supplier yang sebagai mata rantai satu, yaitu ada TMC atau Toyota Motor Corporation, TMAP atau Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kemudian ada mata rantai kedua yaitu Toyota Astra Motor sendiri. Kemudian ada mata rantai ketiga yaitu main dealer, ada Astra Internasional, New Ratna Motor, Agung Automal, Haji Kala, Hasrat Abadi. Kemudian ada mata rantai keempat yaitu subdealer. Yang terakhir mata rantai 5 yaitu end user, yaitu pemilik atau pemakai kendaraan bermerek Toyota. Selanjutnya moderator. Dan di sini ada supplier. Supplier ini merupakan mata rantai pertama dalam jaringan bisnis suku cadang PT Toyota Astra Motor. Supplier menyediakan suku cadang yang akan didistribusikan oleh PT Toyota Astra Motor. Sumbernya yaitu pertama dari TMC, Toyota Motor Corporation, yaitu dari Jepang. Kemudian ada TMAP, Toyota Motor Asia Pasifik sebagai importer. Kemudian ada lokal supplier yaitu dari PT Bando, PT Denso Indonesia, dan PT Kayaba. Tapi saat ini itu PT Toyota Astra Motor itu menggunakan pemasok dari lokal pada setiap kendaraan dan akan disingkatkan setiap tahunnya agar dapat menekan biaya produksi sehingga dapat menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif. Selanjutnya moderator. Kemudian di sini ada PT Toyota Astra Motor sebagai mata rantai kedua, yaitu dia itu sebagai agen tunggal pemegang merek Toyota dan bertanggung jawab atas pelayanan dan penjualan. Kemudian di sini PT Toyota Astra Motor akan melakukan pengiriman ke subdepo 50% dan non-depo untuk daerah Jakarta dan sekitarnya itu 43% dan ekspor 7%. Kemudian ada main dealer, yaitu merupakan rantai ketiga dalam jaringan bisnis Toyota Astra Motor yang akan melakukan pengiriman langsung ke main dealer, itu ke subdepot yang dimiliki oleh main dealer. Main dealer Toyota Astra Motor ini yaitu yang 5 tadi, yang ada PT Astra Internasional, PT New Ratna Motor, PT Agung Automal, PT Hasrat Abadi, kemudian Haji Kala. Kemudian ada subdealer, yaitu cabang atau bengkel dan toko suku cadang yang melakukan pemesanan suku cadang asli Toyota pada main dealer dan berperan memasarkan dan melayani end user secara langsung. Kemudian ada end user. End user ini yaitu sebagai mata rantai terakhir, yaitu dia itu pengguna atau pemakai kendaraan yang bermerek Toyota. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mira Sri Cayana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Salsabila. Kepadanya kami persilakan. Yang ketiga adalah proses distribusi. Proses deliver merupakan proses penyampaian barang berkaitan dengan pemrosesan pesanan pelanggan, invoicing customer, manajemen penggudangan, mulai dari penerimaan produk sampai pengiriman produk.
Melihat rute pengiriman, memilih perusahaan ekspedisi, syarat impor, dan ekspor. Mata rantai 1 sampai dengan 4 melakukan proses deliver. Supplier sebagai mata rantai 1 mengirimkan suku cadang kepada PT TAM dengan pemilihan sistem transportasi yang tepat dan memperhatikan persyaratan ekspor. Mata rantai 2, PT TAM melakukan proses deliver ke workshop dan part shop di wilayah Jabodetabek. 9 subdepot milik main dealer Toyota dan workshop di daerah yang tidak punya depo yang tersebar di seluruh Indonesia dengan pemilihan sarana transportasi yang sesuai dengan tipe order dan daerah tujuan. Pengiriman langsung dilakukan untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. PT TAM dibantu oleh 5 dealer utama yang membawai dealer-dealer yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu yang pertama, Auto 2000, yang kedua PT New Ratna Motor, yang ketiga NV Haji Kala, yang keempat PT Hasjrat Abadi, dan yang kelima PT Agung Automal. Untuk pasar mancanegaranya, Toyota melakukan pendistribusian kendaraan ke lebih dari 70 negara, yaitu Indonesia, Australia, Jepang, China, Thailand, Vietnam, Malaysia, India, Kazakhstan, Pakistan, Egypt, South Africa, Brazil, Argentina, dan Venezuela. Mengirimkan produk-produknya ke pihak konsumen secara langsung menggunakan armadanya sendiri ke customer-nya masing-masing. Baru di awal tahun 2004, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengadaptasi sebuah konsep baru yang dikala itu dalam sistem pengiriman produk spare part dari para supplier atau vendor-vendornya. Berikut adalah model pengirimannya. Yang pertama adalah direct delivery dan yang kedua adalah milk-run delivery. Yang keempat, consumer, customer, dan after sales. Dari sisi pelayanan pelanggan, Toyota melakukan improvement dengan melakukan pengaturan ulang 5 dealer utama dalam rangka meminimasi biaya pemesanan kendaraan yang dilakukan oleh pelanggan Toyota. Di sisi lain, Toyota mendapatkan informasi dari pelanggan mengenai produk-produknya, baik kelebihan hingga kekurangan, melalui banyak metode, di antaranya melalui klub mobil hingga review mobil di YouTube, sehingga biaya yang dibutuhkan akan lebih efisien dibanding menggunakan metode lain. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Salsabila. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada penonton sekalian. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata atau ada pernyataan yang menyinggung penonton sekalian. Kami ini hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.